Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, hari ini gimana? Udah pada sarapan belum? Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang terapi inhalasi. Tapi sebelumnya kita review dulu ya tentang asma, diagnosis asma. Mungkin ada yang bisa kasih saya masukan bagaimana kita mendiagnosis tentang asma. Ada yang mau kasih volunteer mendiagnosis asma? Ya, silakan Dokter Winda. Yang pertama kita melihat dari anamnesis itu kan, melihat dari gejala pasien, misalnya pasti ada yang batuk, sesak nafas, terutama pada yang malam hari. Good. Terus dia memiliki riwayat keluarga kopi, Good. diabetes atau hepatitis. Dilihat dari generasi, kakeknya atau tantenya ataupun ponakannya. Oke. Kemudian selanjutnya kita melakukan pemeriksaan diagnostiknya dengan spirometri. Oke, dari spirometri apa yang kita harapkan? Dari body coordinator test Ya. body coordinator test didapatkan FEV1 lebih dari 12%. Peningkatan. Peningkatannya lebih dari 12%. Oke. Atau selain 12% berapa lagi kira-kira FEV1-nya? Ada yang tahu? Lebih dari 200 ml baseline. Oke. Nah, apabila pasien kira-kira kita tidak tahu resikonya dia pernah sesek atau tidak, misalnya gitu ya, ada gejala asma atau tidak, tapi dia masuk IGD, ya, masuk IGD. Kira-kira data apa yang dari IGD yang kita ambil kalau dia itu ada respon terhadap ada gejala asmanya? Apabila apa? Ya, Dr. Elman. Jawab dokter, jadi bisa kita gali ketika dia datang ke UGD dengan keluhan sesak napas, diberikan terapi inhalasi, apakah keluhannya berkurang atau membaik dokter? Oke. Jika pasien berkata membaik, berarti ada respon positif dari terapi inhalasi dokter. Berarti kita lihat data dari IGD, ada nggak dia pemberian inhalasi dari respon nggak dengan bronkodilator? Ya, kalau memang dia respon dengan bronkodilator, biasanya orang-orang habis diasap gitu kan. Nah, dia berarti kemungkinan dia ada reversibility. Oke. Nah, sekarang kalau kita nggak punya spirometri, apa yang bisa kita lihat dari pemeriksaan apa yang kita bisa? Yang gampang aja. Ada kira-kira? Kalau kita nggak punya spirometri nih di rumah, tapi ada yang lebih murah, ya. Dokter, mungkin kita bisa gunakan peak flow meter, dokter. Ya, gimana ceritanya peak flow meter? Jadi kalau kita lihat dulu dari berdasarkan usia. Kemudian kita lihat pada tabel, tabel yang mobile. Ya. Kemudian di situ didapatkan sekian mililiter yang seharusnya orang pada usia tersebut. Kemudian kita ukur dengan peak flow meter saat itu. Coba silakan, Ya. Dr. Robi. Misalnya seorang laki-laki. Baik dokter. Seorang laki-laki usia berapa? Kira-kira umur 30 tahun, tingginya 170. Tinggi 170. Baik. Jadi kalau seorang laki-laki usia 30 tahun dengan tinggi badan 170 cm, maka diprediksi volume yang dihembuskan secara paksa pada peak flow meternya kurang lebih sekitar 488 ml, dokter. Nah, kira-kira kalau seumpamanya kita curiga asma atau obstruksi, berapa kira-kira kita harapkan dari nilai itu? Kurang lebih dia hanya mencapai di bawah 80% dari 488 ml tadi. Oke, good. Ternyata ada obstruksi yang tadinya 400 dia cuma 300. Nah, tapi kita nggak tahu nih, ini apa karena PPOK atau obstruksinya karena asma. Sekarang apa yang kita lakukan lagi kalau untuk mendiagnosis asma?
What next? Yang pertama tidak dari anamnesa dokter. Enggak, dari yang tadi kita pemeriksaan tadi. Kalau dari pemeriksaan kita bisa menggunakan tes probabilitas dokter. Oke, apa yang Anda harapkan, Dokter Adi? Jika dia mengalami suatu obstruksi karena asma, dia akan mengalami kenaikan 12% pada FFP1, sedangkan pada PPK tidak ada kenaikan sampai 12% pada baseline-nya atau 200 ml. Ada yang kata Dokter Adi 12%. Ada yang setuju, ada yang enggak? Kepada peak flow? Ya? 20% besar. Oke, good ya. Jadi kalau pada peak flow meter bukan 12%, tapi 20% ya. Baik, sekarang ya kalian sudah gape ya. Ini ada lagi pemeriksaan di sini. Kita melihat dengan peak flow. Ini kita melihat reversibility. Jadi kita lihat di sini pasca bronkodilator lebih dari 20% yang saya katakan tadi, atau lebih dari 60 ml ya. Yang tadinya mungkin cuma 200 dikasih bronkodilator ternyata lebih dari itu, misalnya 300 misalnya, kan lebih dari 60 ya. Atau Anda bisa melihat dari variabilitas rata-rata harian ya. Nanti setiap pagi pasien punya peak flow meter ini ditiup tiap pagi. Nah, jam 6 pagi sama jam 6 sore. Kira-kira jam 6 pagi sama jam 6 sore lebih banyak, lebih tinggi yang mana? Fungsi paru kita. Lebih tinggi yang jam 6 sore. Oke, jam 6 sore lebih tinggi ya. Jadi nanti ini ada rumusnya kalau Anda nggak punya spirometri. Ya, AP malam dikurang APS pagi dikali 100% ya. Good. Bagus ya. Berarti kemarin pemahamannya Anda sudah cukup baik. Sekarang kita masuk ke acara berikutnya adalah terapi inhalasi. Ya, sebelumnya saya mau tes dulu ya. Kita kuis dulu ya. Ya. Oke, ini langsung aja di situ. Ya, kita terapi inhalasi ini tugasnya untuk mempelajari. Saya berharap Anda nanti keluar dari sini sudah bisa melakukan terapi inhalasi dan mengaplikasikan ya tujuannya. Dan secara khusus Anda bisa melakukan ini secara mandiri. Ya, jadi bisa ngajarin pasiennya dan kalian bisa mengevaluasi. Ini benar nggak makainya? Ya, karena kenapa terapi inhalasi ini penting? Kalau kita tidak terkontrol asmanya, bisa jadi penyebabnya tidak benar menggunakan inhaler ini. Nanti saya akan memberikan contoh bagaimana memakai inhaler yang benar atau yang salah ya. Ya, kita mulai ya. Waktunya nggak usah lama-lama. Ini bisa lebih dari satu.
Oke, sudah semua? Oke, ya. Kita mulai. Oke. Ya, definisi terapi inhalasi kita lihat bahwa memasukkan suatu aerosol ke dalam saluran napas, ya. Jadi target kita adalah saluran napas, ya. Saluran napas yang targetnya adalah bronkus dan alveolus. Ini aerosol bentuk partikel cair atau padat, ya. Ukurannya sekian dari 0,01 sampai 100, tapi tidak semua bisa masuk ke dalam saluran napas. Jadi ada mana kira-kira dia cukup bisa hanya bisa di dalam orofaring, mana yang dia bisa masuk ke saluran napas, itu sesuai dengan ukurannya. Ya, ini sejarahnya dulu. Ya, tahun 1764 nih Bapak ini yang ini gimana nih ya, kayaknya bisa yang utama bisa langsung ke paru apa ya targetnya. Maka dia melakukan suatu beberapa penelitian, ya, pakai pipa langsung. Nah, ini dari Cina sebelum 2600 sebelum Masehi, ya. Dia menggunakan efedrin. Mesir juga sudah, ya. Nah, kalau dari Amerika Selatan malah pakai uap tembakau. Nah, dulu pakai ini nih. Yang dipanaskan, ya. Nah, ini gambaran dulu. Ya, gambaran zaman kuda gigit besi, ya. Ya, ini dimasukkan ke dalam dimasukkan air, nanti dia akan cairan dia akan diuapkan. Nah, terapi inhalasi ini tidak hanya untuk mendiagnostik tapi juga untuk terapi, ya. Mendiagnostik seperti kita lihat tadi penggunaan MDI pada bronkodilator, ya kan? Jadi kita mau tahu nih meningkat apa enggak fungsi parunya, makanya kita melakukan terapi inhalasi, ya, memberikan obat ke dalam saluran napas, ya. Terus yang kedua, uji provokasi bronkus, itu pun begitu, ya. Jadi kita memberikan histamin atau metakolin. Cuma kalau provokasi bronkus bukannya meningkat, tetapi menurun, kurang dari 20%. Kalau kurang dari 20%, kemungkinan asma, ya, kita sudah jelaskan di sini, ya. Nah, ini ada beberapa terapi yang diberikan kok paru memang banyak, ya, bronkodilator, ya, atau sistemik insulin dimasukkan lewat inhalasi. Bahkan tobramycin, antibiotik gentamicin itu juga ada yang lewat inhalasi, ya. Nah, ini prinsip dasarnya sistem komponen, ya, masuk ke aerosol dan inhalasi, dan sifat komponennya bentuknya berbentuk higroskopis yang pasti, ya. Aerosolnya partikel-partikel seperti apa yang bisa dihirup sesuai dengan pola nafas kita. Semakin kita nafasnya cepat, ya, otomatis hirupannya juga banyak, gitu, ya. Dan deposisi saluran nafas tergantung anatominya di mana. Semakin besar partikelnya, anatominya akan di orofaring. Semakin dekat, semakin kecil aerosolnya, dia bisa masuk ke saluran nafas bagian dalam. Nah, ini kita lihat partikel-partikelnya. Ya, kalau cuma 5 mikron ya paling cuma sampai mulut aja. Gitu, ya. Nah, yang kita harapkan gambaran ini, partikel-partikel ini adalah sekitar di bawah 5 mikron. Jadi dia bisa masuk ke dalam saluran nafas bawah. Ya. Ya, ini yang kita lihat tadi. Ya. Dia posisinya kalau A itu kalau lebih dari 8 mikron. Jadi dia tidak bisa masuk ke dalam. Jadi dia hanya nempel di orofaring. Tapi kalau yang B yang di situ lebih kecil, dia masuk ke situ. Saluran napas, ya, masuk ke bronkus. Ya. Nah, tapi kalau lebih kecil lagi, ya masuknya kayak gerak bron, dia bolak-balik ke alveolus. Ya. Oke. Nah, di sini target kita memang asma bisa sembuh nggak? Tidak. Jadi bisa dikontrol, ya. Yang target kita adalah tidak menyembuhkan, tapi mengurangi gejala, meningkatkan kualitas hidup, apalagi jadi Pak, mencegah exacerbasi. Jadi
diusahakan dia nggak punya, dia bisa seperti orang normal, gitu ya. Karena kita kembali total seperti sembuh asma tidak bisa ya. Jadi untuk itu kita butuhkan tool, butuhkan alat, ya. Karena prosesnya pada asma itu kan ada inflamasi. Jadi kita butuhkan suatu controller, ya, anti inflamasi, ya, untuk kontrol. Nah di sini kita ada controller yang sifatnya pemakaiannya gimana kalau controller? Setiap hari atau kalau sesek aja? Setiap hari. Setiap hari. Kalau reliever? Jika ada sesak. Iya, kalau sesak ya. Jadi kita ada dua bagian di sini, controller dan reliever, yang semuanya ada di depan ini. Ya, nanti Anda sekalian belajar bagaimana penggunaan inhaler. Ini ada beberapa perbandingan secara penelitian. Saya menggunakan di Indonesia, ya. Walaupun masih sudah lama, tapi ini masih reliable, ya. Ini perbandingan inhalasi dan sistemik. Kita lihat di sini, yang H itu inhalasi, yang V itu penggunaan injeksi. Ya, di sini menunjukkan bahwa kalau dengan pakai inhalasi ternyata heart rate-nya tidak terlalu tinggi dibandingkan yang pakai injeksi. Jelas di sini? Dan bermakna menunjukkan bahwa kalau dengan inhalasi lebih aman. Bagaimana dengan peak flow-nya? Ada yang bisa kasih saya keterangan di sini? Siapa? Dr. Dimas mungkin bisa kasih keterangan di sini? Yang H itu yang inhalasi. Yang inhalasi? Apanya lebih tinggi? Oke, jadi di sini pada 15 menit pertama dia masih tidak terlalu berbeda. Tapi setelah itu ternyata inhalasi lebih bagus secara bermakna dibandingkan yang injeksi. Menunjukkan bahwa yang injeksi tidak lebih efektif, tapi lebih efektif yang inhalasi. Ya. Ya, lebih cepat responsnya. Nah, yuk, ada yang bisa menjawab dari tabel ini? Mungkin Dr. David? Pada tabel tersebut, kan tadi yang merah itu yang injeksi. Yang merah inhalasi. Inhalasi itu berarti membandingkan antara efek samping tremor setelah pemberian obat ini. Dan ternyata jika menggunakan inhalasi itu efek sampingnya cenderung lebih rendah ketimbang di saat pemberian dibandingkan dengan pemberian injeksi. Good, ya. Jadi menunjukkan di sini side efeknya lebih banyak mana? Yang injeksi dibandingkan dengan inhalasi, ya. Jadi menunjukkan kenapa sih kita masih pakai inhalasi dengan injeksi? Ya ternyata tremornya aja lebih banyak yang injeksi. Oke. Nah sekarang kita melihat terbutalin dengan adrenalin ya pada asma, ya. Terbutalin dengan inhalasi, adrenalin dengan injeksi. Kira-kira bagaimana? Ada yang bisa kasih ini, Dr. Rizky mungkin? Dari skemanya kita bisa lihat bahwa pada dua grup tersebut yang terbutalin ternyata efeknya lebih baik dibanding adrenalin jika dilihat dari peak flow-nya. Ya, berarti di sini terbutalin menggunakan nebulizer, Ya, inhalasi. Berarti di sini dikatakan bahwa lebih flow-nya, hasil perbandingan peak flow-nya itu lebih baik yang terbutalin inhalasi. Oke, berarti di sini mengatakan bahwa lebih efektif ya, Iya. lebih efektif pada inhalasi dibandingkan injeksi. Oke, sekarang siapa lagi yang mau bisa kasih masukan di sini? Ada? Silahkan. Ya, Dr. Robi. Jadi dari penelitian yang dilakukan di BLI tahun 1986 itu didapatkan bahwa efek pemberian terbutalin inhalasi
itu lebih baik dibandingkan adrenalin injeksi ketika dilihat dari pulse rate-nya atau denyut nadi saat diberikan pada menit 15 sampai 240 menit. Oke. Ya. Pulse rate-nya lebih rendah yang terbutarin inhalasi dibandingkan adrenalin injeksi. Yes, pada 15 menit ternyata lebih rendah ya. Jadi otomatis palpitasinya lebih kurang kan? Dibandingkan yang tidak menggunakan inhalasi ya. Ya. Oke, jadi disinilah kenapa saya memberi kesimpulan seperti ini. Oral dan sistemik, injeksi itu sifatnya sistemik. Sedang yang inhalasi bersifat lokal ya, dan dia relatif lebih sedikit dosisnya. Ya, kalau dalam pemberian obat di sini terbutalin hanya cuma 0,25. Sedang kita kasih terbutalin oral atau injeksi 2,5. Jadi dengan dosis kecil pun sudah memberikan efek yang baik karena sifatnya localized ya. Onsetnya paling cepat yang mana? Inhalasi. Tadi sudah menjelaskan ya. Terus side efeknya? Lebih minimalisir inhalasi. Iya, oke. Jadi dan ada keuntungan yang lain. Dia juga akan merangsang mukus ciliar jadi lebih gampang ya pada inhalasi. Tapi apakah semua inhalasi bisa hanya bersifat localized? Tidak. Kapan dia tidak localized? Kalau pada kortikosteroid, misalnya budesonide, bila dosis lebih dari 2000 mikrogram, dia bisa jadi sistemik, ya. Makanya kenapa pada anak-anak nggak usah takut pemberian steroid oral, inhalasi. Kan orang-orang takut ya, nanti anaknya pendek, ya nggak? Nanti tulangnya gampang patah, gitu kan? Ya karena memang dosisnya sangat kecil. Budesonide kan cuma 200 mikrogram per hari, mungkin maksimal 600 deh paling pada anak-anak. Sedang yang membuat sistemik apabila lebih dari 2000 mikrogram. Sampai sini jelas kira-kira? Nah, ini sistem inhalasi nanti kita lihat langsung ya. Ada dua tipe, MDI dan DPI. MDI metered dose inhaler yang sudah diatur ya dosisnya, dan DPI dry powder inhaler. Di sini di Indonesia yang ada masih turbohaler, ada dishaler, ada, tapi dulu ada handyhaler. Tapi sekarang udah discontinue. Ini juga sudah discontinue. Sudah nggak ada, ya. Jadi yang ada tinggal ini Diskus sama Breezhaler. Ya. Ya, ini tinggal ini yang ada ya. Oke. Dan yang satu lagi adalah Mishaler. Ya. Nanti kita semua latihan ya. Ini saya senang banget kenapa masuk baru, karena kelihatan banget orang sesek begitu di nebul langsung senyum, ya. Tuh, dari sesek banget jadi gambar orang senyum. Nah, ini ada tipe-tipe nebulizer dan tidak semua orang bisa pakai. Ini harus benar-benar makainya sesuai dengan proporsinya. Kalau memang anak kecil, jangan dikasih masker yang gede untuk gede anak-anak orang tua. Jadi kadang-kadang di IGD suka lihat tuh anaknya kecil, maskernya segini gedenya, jadi ketutupan. Suka lihat nggak? Ya, atau bapak-bapak udah tua dikasih yang anak-anak, gitu kan? Nah, tapi tidak semua. Tadi ada pertanyaan, dia kalau pakai sungkup nggak bisa. Ada tadi di kuis? Iya. Apa solusinya? Kok di ini? Hah? Pakai Mishaler bisa juga. Ya, cuma kita di Mishaler kan jangka panjang belum ada long acting. Kita kasih apa? Pakai spacer, pakai motif. Pakai spacer atau pakai yang ini? Nih. Ya. Kalau pakai ini dia tambah berat. Jadi kita pakai yang seperti ini. Ya. Nah, ini tugas Anda adalah mengajari pasien. Jangan sampai pasien nggak tahu gimana cara pakai inhalernya, ya. Karena ini adalah titik yang paling krusial. Kalau pasien adrenalnya bagus, bisa mengerjakan dengan baik, inhalernya dikasih tahu. Kadang-kadang suka kebalik, pasien kalau sesek aja dipakai, padahal jelas-jelas controller.
Dan nanti ada saya kasih video yang bagaimana pasiennya nggak sembuh-sembuh, ya, gara-gara pakai inhaler nggak benar. Nah ini kita lihat, kalau penggunaan maskernya tidak pas, ya, berapa persen yang ada di paru? 0,1%. Kadang-kadang kita dapat pasien anak-anak ya, nangis terus. Kira-kira berapa persen yang bisa masuk? 1%. Tapi kalau orangnya diem, tenang, berapa persen kita? Bisa 5%. Kesimpulannya apa di sini? Anaknya harus tenang. Penggunaan inhalernya, sungkupnya harus sesuai, ya. Oke, kita bingung nih mau pakai apa nih? Suka bingung nggak kalian? Kasih obat apa ya? Ya, oke. Kalau saya lihat dulu BPJS-nya ada nggak? Karena asma adalah jangka panjang. Jangan sampai setelah pakai inhaler mahal-mahal sembuh, udah gitu bukan sembuh, nyaman, udah gitu karena mahal dia nggak beli lagi. Biasanya saya kalau sudah punya BPJS nggak Pak? Nggak punya. Oke, sekarang Bapak pakai ini, selanjutnya Bapak urus BPJS kan 2 minggu. Bapak bisa ambil di BPJS. Jadi pasien tidak akan kehilangan, tentunya ya. Kecuali kalau pasiennya bilang, saya maunya sama dokter Winda aja deh, nggak mau di BPJS ya. Itu rezekinya sendiri. Oke? Nah ini kita melihat bagaimana tingkat aliran orang bisa niupnya seperti apa. Pada orang dewasa 94 bisa niup gitu. Anak-anak mungkin lebih rendah ya. Orang tua juga gitu. Jadi ini aliran ini juga akan melihat bagaimana kita harus kasih obatnya. Ya. Nah, di sini kita lihat berapa umur anak-anaknya. Ya nanti ini slide-nya bisa di-share ya. Saya kasih share. Nah, kalau masih anak-anak kecil nggak mungkin kita kasih coba dulu 3 detik, 8 detik, nggak bisa kan? Nah, kita sesuai dengan ini. Jadi ini sesuai dengan mulutnya bayi. Sesuai dengan mulutnya bayi. Biasanya kita masukkan ini, ya. Nanti Anda bisa lihat di sini ada klip di sini, ada katup orange. Ya, apa kalian maju dulu deh, maju aja. Ya, maju aja, bisa kelihatan nggak? Ya, ini katup ini 8 detik, 8 ini adalah 1 dosis. Misal kita masukkan begini, gitu ya. Kita hidup nih. Bisa lihat? Katupnya bergerak. Ya itu 8 itu berarti kita anggap 1 dosis. Ya. 8 kali gerakan ya. Balik atau 1, 2 gitu dok. Balik lah. Oh ya, balik sama. Karena anak-anak itu tidak mungkin kita cepat diam, apalagi masih bayi. Ya. Jadi ini bayi pun bisa dipakai ini. Ukurannya sesuai dengan ini. Ini ada sekitar 12 beberapa ukuran size-nya. Ya. Nih. Oke. Jadi itu yang kita lihat. Oke. Nah, bisa juga kalau sudah agak tua, dia nggak mungkin bisa ini kan. Jadi kita pakai spacer. Ini bisa pakai ini bukan temennya. Cari ini, ya. Contohnya ini. Kan dia harusnya begini, ya. Kita pencet. Nah, kalau MDI ini butuh koordinasi antara inspirasi dan tangan. Jadi saat dia pencet begini, kita tahan 8 detik, buang. Ya, dibuang. Nah, kalau yang isinya kortikosteroid harus kumur-kumur. Kenapa? Takutnya jamur. Ya, kumur air hangat terus dibuang. Tapi kalau untuk nenek-nenek atau bapak-bapak yang udah nggak bisa ini kan kita nggak bisa. Jadi kita pakai spacer. Dia cukup di sini aja, nggak usah ditahan-tahan lagi. Gitu. Dia cuma ada di sini semua. Oke? Jelas? Ya, jadi kalau ini napi healer hampir sama sih sebetulnya, nggak ini. Dia cuma begini aja, cuma sama. Tetapi prinsipnya hampir sama dengan
MDI. Ya, dan jangan lupa karena ini aerosol, jadi harus dikocok. Bukan Anda yang bergerak, tapi ini yang bergerak. Ya, oke. Jadi di sini kita lihat sesuai dengan, nah kapan anak-anak bisa semua? Biasanya kalau saya anak-anak setelah 8 tahun udah bisa. Jadi kita kalau sama anak-anak lebih repot, kenapa? Karena kita harus tanya ke ibunya. Ya, ibunya bisa nggak ngurus ini? Apa yang dia bisa? Gitu kan? Karena dia harus masih setiap hari kan? Anak kecil mana mungkin dia bisa? Mama, semprot, nggak mungkin. Paling anak emaknya yang, ini ya, kan bagai duluan. Jadi kita harus lihat dulu nih, ada nggak obatnya? BPJS, misalnya. Kalau dia punya duit, ya mikir. Yang kedua, gimana device-nya untuk dia? Sesuai nggak dengan itu dia? Ada tapi device-nya nggak sesuai, nggak cuma juga. Ya, yang ketiga, mudah nggak penggunaannya? Terus mahal nggak? Nah, kalau di luar negeri nggak ada masalah, karena semua insurance. Kalau kita nggak tahu, ya. Kadang-kadang BPJS obatnya nggak ada ya. Kadang-kadang tergantung rumah sakitnya. Jadi kalau ada mati-mati misalnya semua. Nah, terus kira-kira penerimaan pasiennya gimana, keluarganya gimana? Dok, saya nggak suka dok pakai ini mau ini, tapi dia komit, bisa nggak ngasih dananya gitu? Kalau dia komit, berarti katakan Indonesia. Ya, ini silakan duduk lagi kalau mau duduk. Kita kembali ke orang tua juga sama. Orang tua itu kognitifnya udah nggak bagus. Jadi kita nggak bisa harapkan dia pakai MDI atau UDI. Apa? UDI nggak bisa. Mau nggak mau kita pakai MDI dengan special atau kita pakai special. Ya, karena dia tidak bisa nggak praktik ya di sini. Sama ini. Nah ini ada beberapa macam-macam. Ya, ada MDI, ada UDI. Kapan kita pakai MDI ya? Ini silakan saja. Anda bisa tahu. Nah ini kita lihat dari SS ya. Kita kembali ke pasiennya dulu. Ini pasiennya gimana? Umurnya berapa? Ya kalau memang sudah tua, giginya ompong pula, susah juga nyedotnya ya. Ya nggak sih? Nah, jadi otomatis lihat dulu, dia bisa ada dua penelitian. Di sini ada dua cara. Yang satu, dia bisa nggak nafas cepat dan dalam. Kalau cepat dan dalam, nanti dia mungkin bisa semua. Kita harapkan bisa semua. Tapi kalau nggak bisa, benar-benar agak lambat, terus ulangnya, ya mungkin dia nggak bisa dia pakai yang lain. Tapi harusnya MDI dengan spacer dan SMI. Ya, ini sama. Bagaimana hampir sama dengan tadi. Ya kalau sudah pasti nggak konsisten dan nggak sadar ya otomatis nggak bisa pakai apa ya. Jadi kepada apa? Nebulizer gitu. Ya. Kalau yang lain kita bisa pakai atau bisa. Ya, ini yang saya jelaskan tadi. Ini inhaler yang ada di Indonesia. Ya, dengan beberapa spacernya. Ya, ini ada untuk yang atas sekali untuk anak-anak, untuk infant yang atas, ya. Ya ini yang bawah udah untuk orang dewasa. Yang berdasarkan saya sebenarnya ada cuma nggak mau bawah. Ya. Ini dosis-dosisnya. Ya kalau di sini kita lihat dosisnya ada nggak yang sampai 2000 budesonide? Enggak ya? Ya kalau sistemik kalau di atas 2000. Ini obat-obatan mereka, ya. Ini step-step yang sudah ada hafalkan, ya. Kalau sudah tadinya dia dari step seminggu 3 kali, ini maksudnya step 3 kan? Seminggu 3 kali, step 3, berarti kita coba misalnya kita kasih ini, minum 3 kali. Yang tadinya dosisnya tinggi, yang sedang, 250 berapa? Kalau dia sudah turun, tidak lagi, atau hanya menggunakan
ini aja, yang hanya isinya kortikasul saja. Jadi lambangnya hilang. Gitu. Ya. Nah, kalau kamu pakai yang seperti ini, dua ini, formoterol dengan dicloroquinazole, ini formoterol dengan budesonide. Yang tadinya dosisnya 160, mungkin bisa diturunkan. Yang tadinya setiap hari kalau 3, 2 menjadi S gitu. Ya. Ini kita monitor berapa lama? 3 bulan. Jadi kita melihat dari coba ini apa aja yang kita bisa monitor dari 4 pertanyaan aja, 4 pertanyaan. Saya pengen tahu kira-kira apa yang dia betul? Dari asesmen yang dibuat oleh Gina, yang pertama kita bisa bertanya apakah ada muncul gejala harian, kemudian apakah muncul gejala terbangun pada malam hari karena asma, kemudian apakah terdapat limitasi atau batasan dalam aktivitas sehari-hari, dan yang ketiga apakah Anda menggunakan pelega pada sebulan terakhir atau pada beberapa minggu terakhir. Good. Jadi sebulan terakhir ditanya, ya, dalam sebulan terakhir ditanya ada nggak ini? Kalau yang udah nggak ada semua, baru kita turunkan. Tapi kalau 1 atau 2 boleh turunkan nggak? Tidak tahu. Kemungkinan ada apa? Masih belum hindari beda dosis masih ada itu. Kemungkinan ada terusnya ada inflamasi di situ. Jadi kita harus cari dulu, jangan cepat diturunkan atau cepat dinaikkan. Ya, ternyata iya di rumah di dalam rumah ada serbuk atau ada kayu, itu dia avoidance, ternyata hilang semua. Ya kan, jadi kita nggak perlu naikin. Oke? Nah, ini dibutuhkan monitor. Sebetulnya kalau sudah pulang itu pasien harusnya punya peak flow sendiri. Jadi dimonitor antara pagi dan sore beda nggak jauh nggak? Kalau masih jam 6 pagi, jam 6 sore misalnya 600, jam 6 pagi ternyata 400, berarti lebih dari 20% ya? Menunjukkan apa itu? Masih banyak variabilitasnya, masih luas, jadi variabilitasnya masih tinggi. Jadi Informasinya masih terjadi. Jadi betul-betul jelas ini. Nah, jadi dari dalam ini sudah cukup Anda bisa melihat. Jadi kalian dievaluasi selama 2 minggu. Terus kemudian kita sesuai dengan evaluasi avoidance utama, ya. Oke, sekarang kita lihat kesimpulannya bahwa klarifikasi merupakan yang sangat efektif dan aman baik kalian ya. Terus dapat sesuai dengan kemampuan pasien, terus bukan edukasi. Mungkin kita lihat, saya nanti akan kasih tugas ke Anda semua membuat video bagaimana Anda menerapkan pasien satu-satu. Ya, Anda buka video, nanti bisa kirim ke saya bagaimana Anda menerapkan, bisa dengan anaknya, bisa dengan istrinya atau suaminya, ya, atau dengan siapa yang ada di rumah. Anda menjelaskan pura-puranya orang itu adalah pasien. Oke, ya, kita cari ini dulu ya. Kita lihat ininya, videonya mungkin belum. Jadi proses nggak bisa semua. Ternyata ada kesalahan. Gimana cara pakai?
Dengan vakum ya. Oke. Gimana mau sembuh? Ya kan sih? Ya, ini juga terjadi sama teman saya di Kalimantan. Jadi setiap pasien datang sudah diresepin, Anda panggil lagi. Dia harus mendemonstrasikan bagaimana penggunaan alat itu. Jadi orang itu nggak balik lagi ke dokternya. Dia dengan softwarenya membuka spray. Jadi sudah sebulan nggak sembuh-sembuh karena spray, jadi dia spray kambuh. Akhirnya nggak sembuh-sembuh, dia protes sama dokternya. Dan saya bilang, bapak kan disuruh pulang, disuruh dokter saya dulu kan. Ya kan dokter cuma kan, dia si dokter, saya kan bisa baca, dia bilang gitu. Saya bisa baca itu spray gitu. Ya, oke, kita maju ke sana, satu, kita belajar. Monggo, silakan. Dokter Revi mau pulang yang mana? Dokter Herman mau pulang yang mana? Dokter Adi, dokter Dimas, dokter Robi, dokter Rizky sama dokter David sama dokter Pindah, monggo. Silakan. Oh, yang ini kita harus putar dulu. Kita putar dulu. Setelah putar, kita pencet tengahnya. Ya, setelah itu, jadi masuk ke dalam. Ya, biasanya 2 kali putar. Jadi ke kanan, putar ya. Kanan, terus dibuka. Ya. Ini habisnya dari sini. Kalau bisa dari sini, lock, nggak bisa pakai lagi. Ya. Putar terus gitu. Iya, putar. Silakan. Ya. Kalau ini diseler, ini ada ininya, ada apa namanya kayak kaputnya tadi. Ya, ada kaputnya. Ya, ya, tinggal masukin ini aja. Nah, ini warna putih, warnanya kelihatan. Ini bening, jadi kelihatan. Masukin sini, cek. Sini, masih sedot aja. Dia sedot sampai habis. Nah, ini kan udah ada ini. Oke. Mirip sama yang itu dulu ya dok, yang udah. Iya, ini handy sama. Cuman yang handy ini reseller. Ya, kalian harus tahu ya, jangan sampai Anda ada pasien nggak ngerti ngapain gitu kan. Ini terus, ini kalau ini angkanya 60 biasanya. Ya, jadi kita buka, ini masuk tutup nih, ya. Terus kita tarik ke bawah, buka nggak? Buka kan? Kita buang dulu, baru stop. Gitu, saya tahu kan yang buka. Karena ada ini ya, bubuknya. Paling simpel ini, ya. Ya silakan. Latihan. Hah? Pencet sini, cuma sedot aja. Nah, begitu kita buka dia udah ngurangin angka. Dengan dia begini udah ngurangin dosis. Nah, ini buka kita langsung Sedot. keluarnya pasti sedot itu. Keluarnya dengan sedot itu. Ya, yang aktif cuma itu aja, yang lainnya pasif. Kita yang menyedot, ya. Bisa putar dulu. Gini bos. Ini sudah habis kah? Oh belum. Putar. Buka ini. Terus pencet ini. Ya, dia cuma pasif sekali. Oke. Ini turbo healer beda lagi. Kalau turbo healer ini putar ke kiri dulu, baru ke kanan sampai bunyi klik, baru hirup. Gitu, ya. Putar ke kiri dulu, baru ke kanan, baru hidup. Apa? Jadi dihisapnya itu pas setelah bunyi klik ya dok? Iya. Dan ini ada angkanya, biasanya 0 kalau habis. Ya. Oke. Oh iya jelas. Jadi harus putar lagi. Oke. Ini dok.
Ini masih banyak, kalau udah sampai sini habis. Kalau habisnya bagaimana? Ini habisnya di sini, angkanya di sini, dia ke sini. Berarti habis. Ini masih banyak. Ini baru dikasih, minta. Sama. Itu elipta hampir sama dengan ini. Jadi setiap buka, ini sudah nurunin angka. Jadi cuma hirup aja. Oh, lebih praktis ya. Itu sudah selesai. Udah gitu aja elipta. Sedot. Angkanya udah habis. Oh, sudah habis, kalau merah sudah habis. Ini nggak ada di Indonesia. Oke. Angkanya 0. Ini ada angkanya kan di sini? Ada. Sorry. Nih. Nah, ini kan ada angkanya 12. Oke. Kalau dia setiap klik, misalnya gini, Gini, klik dulu baru ke kanan. Kita hirap. Nah, ini mungkin udah turun lagi. Di bawahnya lagi kan? Tadi kan pas setengah ini 120. Oh, ini apanya? Dosisnya 120. Oke. Cara pemegangannya yang sebelah mana tangannya bebas ya, Dok? Bebas. Enggak, dosis itu bawaan dari ini. Mungkin ada yang 200. Ada 106, isinya semua 120 itu. 120 dosis. Jadi kalau 0 berarti habis. Itu kan masih 120. Kali. Satu dosis 200 mikrogram. Nanti terteranya di itu dosisnya. Kenapa? Di angkanya itu nanti. Kalau dia 0 berarti habis. Gitu. Di dalam, udah di dalam. Kalau habis? Habis ya 0, angkanya 0. Oh, beli alatnya juga. Enggak usah buang. Jadi satu sama Nanti dikasih baru lagi. Baru lagi. Ini kan 128. Ini namanya swing healer. Udah nggak ada lagi. Kita tarik dulu ke sini. Sedot, dibuka. Ya, jadi kurang. Gitu. 128, tadi 127 sekarang. Berarti ini sekali pakai, Dokter ya? Sekali pakai, ya kalau udah 0 buang. Semuanya sekali pakai. Berarti kan bapaknya megang dulu. Ini ultiburnya asli atau demo, Dok? Demo. Yang ada ini asli. Yang ini asli. Asli. Semprot. Ini ada pasien nggak balik. Ultibronya di poli asma. Ya udah, diambil aja. Ini gini pasangnya. Seperti ini masuk ke dalam mulut. Ya. Ya. Maksud dua-dua ada, Fit, satu aja tangannya. Ya gitu aja. Kurang. Nah, oke. Ya dihisap dulu lah, Bos. Nih. Oke. Sekarang silakan duduk lagi. Nanti Anda boleh lagi belajar. Sambil kita discuss, ada yang mau ditanya lagi nggak sebelum saya tutup? Ada yang mau ditanya? Dokter Dimas, ada yang mau ditanyakan? Oke. Setiap prosesnya kalau bagaimana caranya untuk kalau misalnya kan sekali memakai misalnya yang budesonnya itu 200 mikrogram, Dokter. Terus kalau misalnya dinaikkan berapa kali? Sesuai dengan gradasi yang 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya, iya kalau memang tadinya hanya grade 2, misalnya hanya corticosteroid aja. Kan ada yang bisa pakai corticosteroid aja kan? Ada dua pilihan. Ada yang reliever dengan formoterol as needed, atau budesonide atau fluticasone rutin. Nah, yang kalau tadinya dia 200 sama 400, kalau dia mau dinaikkan menjadi 400 atau 800. Tetapi dari penelitian kalau dosisnya dinaikkan itu lebih banyak efeknya dibandingkan ditambah laba. Jadi budesonide misalnya 400 atau 200. Kamu tambahin mau naik step 3, misalnya kamu tambahin laba apa? Salmeterol
fluticasone atau budesonide formoterol. Gitu. Karena pada penelitian kalau dosis semakin tinggi budesonide, kortikosteroid dosis tinggi, efek sampingnya lebih banyak. Makanya kita tambah dengan lambah. Jadi Labax. Oke? Ya? Gimana? Izin bertanya dokter, jadi kalau kita ada pasien sudah step 3 awalnya, sudah take berobat 3 bulan, lalu datang lagi dan kita ACT ulang dokter, dan itu dia parsial, dan itu karena ternyata kalau pemakaian udah benar, cuma karena environment atau exposure-nya dokter. Nah, cuma ini exposure-nya tidak bisa diintervensi dokter. Apakah pasien kita lakukan step up atau gimana dokter? Ya, kalau secara teori bagusnya kita hidangkan dulu avoidance-nya. Ya. Karena kan kalau kita apapun walaupun inhaler kan lebih baik kalau kita nggak pakai kan obatnya. Iya dokter. Iya nggak sih? Nah gitu. Kalau memang bisa cari dulu avoidance. Jadi kita mesti duduk bareng sama pasiennya. Kita satu-satu kita cari asap, serbuk, bulu segala macam. Biasanya kalau duduk bareng, pasti udah tahu. Oh iya dok, di rumah saya ada kucing baru. Oh iya dok, tetangga saya lagi bikin gudang, gitu. Ya karena intinya begitu. Lebih baik kita minimalkan cost dengan cara seperti itu. Tapi kalau memang ada, terpaksa kita harus naikkan, gitu. Ya, oke? Ya. Sekarang kita nggak ada pertanyaan lagi, kita bikin kuis ya. Masih ada Ya. pertanyaan. Oke. Terus tadi kan disampaikan bahwa penggunaan ICS tadi itu setelahnya diharapkan kumur-kumur ya, karena untuk menghindari jamur. Kemudian ICS tadi itu akan berefek sistemik kalau dia lebih dari 2000 mikrogram penggunaannya sekali pakai. Nah, yang mau ditanyakan dok, apakah pada seluruh range dosis minimal, sedang sampai yang dosis tinggi itu berpotensi untuk menimbulkan jamur, atau ada pada dosis-dosis tertentu saja dokter? Ya, dari penelitian dikatakan semakin tinggi dosisnya tinggi, semakin tinggi juga risiko infeksi jamurnya. Jadi apapun walaupun dosis rendah pun tetap kita gunakan preventif, walaupun dosisnya rendah, jadi tetap kumur-kumur. Ya, oke, udah semua ya. Mudah-mudahan bisa Anda terima semua. Ya, jangan lupa minggu depan sudah menyiapkan video bagaimana cara penggunaan inhaler. Ya, saya mau tutup dulu sebelum kuis ya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kuisnya. Udah kita pakai Slido ya. Di-share aja. Yang tadi ya. Nanti pakai HP dokter ya? Ya, pakai HP. Udah masuk belum? Sudah, linknya sudah masuk? Belum masuk? Udah semua? 7 orang ya. 7 orang kan? Udah masuk semua? Baru satu. Baru satu? Hah? 2. Joinnya? Kali polanya nanti join. Masuk mau aplikasi dari Kalau aku mau ngecek kamera itu berapa? apa dia yang dulu
Ya dah, obatin. Nggak apa-apa. Nanti kan ini belum sekarang. Nanti kita selesai dulu aja. Oke. Baru 3 yang masuk. Baru 3 yang masuk. Udah masuk belum? 4 yang masuk itu. Elman baru masuk. Adi, David, Dimas, Elman, Winda. 5-2 lagi. Tinggal Robi sama Rizky. Oh, ini dulu ya. Oke, Robi masuk. Udah. Dokter Rizky belum? Dokter Rizky belum? Coba dibantu. Oh, jadi buat profil dulu ya. Iya, bagus sih profil. Udah. Sudah, Rici? Ya, oke. Start sekarang ya. Kita mulai ya. Oke. Ada yang bisa satu jawaban, bisa ada 3 jawaban ya. Monggo. Ya, mulai. Oke. Yes. Yang makan-makan Winda ya. Paling tinggi Winda. Oke, mau dibahas? Mau dibahas? Oke. Yang keempat tadi kalau bisa waktu dong. Jadi nggak sempat. Ada lupa modus. Dan mau ngebahas soal tadi. Mau dibahas gimana? Mau ulang lagi yang tadi. Bisa langsung live. Enak ya? Keluar tadi. Udah close ya tadi? Jangan di close dulu. Sorry. Yang punya itu aja, yang tadi aja, bukan ini nggak usah. Oh ini nggak usah. Ya, yang putih tadi. PowerPoint aja. Oke. PowerPoint ke atas kita kasih. Thank you. Oke. Yes, thank you, Dr. Aldo. Jadi ini semua rasanya benar semua ya, nebulizer. Jadi udah nggak pakai sirup lagi, udah nggak pakai puyer lagi. Tadi kita sudah ada penelitiannya kan, sudah nggak bisa ya. Ini kalau pakai kakek begini kita kasih apa? Micellar. Oke. Nah ini saya memang kasih jebakan adalah ibu hamil. Biasanya orang-orang hamil takut banget dengan apapun. Tapi kita sudah katakan bahwa itu safe, ya. Jadi kita tetap pakai inhaler. Kamu nggak mungkin dong bawa pasien itu kemana-mana nebulizer, ya nggak sih? Oke, kalau nomor 4 ini semuanya bisa. Ya, jadi ada teman-teman yang cuma ambil 1 atau 2, padahal semuanya bisa. Nomor 5, di nebulizer bosen dia. Kalau sesak dia pakai apa? Jadi A dan B. Ya. Jadi selain micellar dia juga pakai MDI dengan spacer. Nah, ini nih pasien lagi ngapain nih dia? Dia lagi di IGD kan? Jadi apa kira-kira kalau dia nggak bisa pakai sungkup? MDI spacer atau micellar? Micellar kan ini kan dalam keadaan IGD. MDI spacer dengan nebulizer dengan device lain yang saya bilang tadi ada gambar yang begini kan. Jadi dia jangan pakai sungkup, tapi pakai yang segitu yang tepat kayak kita rokok itu. Ya, itu sama MDI dengan spacer. Karena micellar belum ada di Indonesia untuk kegawat daruratan, baru masih acara kontrol. Makanya saya dibilang sini dalam keadaan sesak kan sama dan sabar kita nggak mungkin sebagai controller kan. Jadi keadaan saat itu dia sesak. Jadi bacanya seperti itu. Oke, kira-kira jelas ya? Oke.